Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fayyad Hanif Musyafa, MC sekaligus anggota dari kelompok 3 ingin membuka presentasi pada sore hari ini. Kita akan mempresentasikan produk kerajinan dari limbah botol plastik. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali limbah plastik yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Banyak sampah-sampah plastik yang sudah mencemari lingkungan sekitar kita. Entah itu botol plastik ataupun bungkus makanan. Maka dari itu kelompok 3 berinisiatif untuk menciptakan suatu produk kerajinan dari limbah botol plastik yang dimana tentunya akan mengurangi pencemaran lingkungan itu sendiri. Baiklah, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Di sini ada Muhammad Aziz Al-Hakim, lalu Kemal Perkasa Alam, kemudian Misfu Syahban Akbar, Kahfi Zukrufista Sunatan Duha, Muhammad Fayyad Musyafa, saya sendiri, dan Jose Maurel Magalones. Kami semua berasal dari kelas 11 Ikhwan. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama di sini ada alasan atau pendapat kami kenapa sih memilih produk kerajinan ini. Nah, tadi saya sempat menjelaskan kenapa kami harus memilih produk kerajinan ini karena berinisiatif untuk mengurangi pencemaran sampah. Dan kemudian akan dijelaskan dan dijabarkan kembali oleh Ananda Kemal. Apa sih alasan kami memilih produk kerajinan ini? Yaitu tentu saja dan bukan lain untuk mengurangi pencemaran limbah plastik yang sudah tersebar ke seluruh dunia, di daratan maupun lautan. Dan seperti yang kita tahu, sampah plastik merupakan salah satu limbah yang sangat sulit diuraikan. Faktanya, tahun 2015 limbah plastik terhitung sampai 8 juta metrik ton atau sekitar 8 miliar kilogram loh. Tidak dapat dibayangkan seberapa kotornya bumi kita saat ini. Apalagi saat diidentifikasi, sampah plastik berada di angka 381 juta ton per tahunnya. Cukup mencengangkan bukan? Maka dari itu, kami dari kelompok 3 ingin mencoba suatu dari hal kecil, yaitu memanfaatkan limbah dari botol plastik ke suatu produk kerajinan yang sangat keren dan fungsional tentunya. Karena selain mengurangi sampah plastik, dapat dipastikan kita juga akan mendapatkan keuntungan dari hasil pemasaran produk. Syukron untuk Ananda Kemal karena sudah menjelaskan dan menjabarkan kenapa sih kita memilih produk kerajinan ini. Nah, setelah kalian tahu mengenai alasannya, maka selanjutnya adalah langkah-langkah membuat produk kerajinan sofa dari botol bekas yang akan dibacakan oleh Ananda Nathan. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat produk kerajinan kursi dari limbah botol plastik. Langsung saja, yang pertama sediakan 19 buah botol, lalu gabungkan botol itu menjadi 9 pasang menggunakan solasi atau lakban, dan sisakan satu buah untuk di tengah. Yang kedua, lalu gabungkan yang satu buah itu dengan botol yang sudah dipasangkan itu sehingga membentuk sebuah lingkaran. Yang ketiga, selanjutnya beri lapisan tepi botol menggunakan kardus melingkar. Dan keempat, lalu tutup bagian atas botol menggunakan kardus sesuai ukuran. Yang kelima, setelah itu pasang triplek lingkaran di bagian atas dan bawah. Usahakan triplek yang bagian bawah agak lebih tebal daripada bagian atas. Yang keenam, lapisi kursi dengan spong di bagian samping dan atas. Usahakan yang bagian atas lebih tebal spongnya daripada bagian bawah. Lalu satukan spong bagian atas dan samping menggunakan lem. Yang nomor 8, lapisi kursi dengan kain sintetis dengan ukuran yang pas. Lalu staples bagian bawah. Nomor 10, lapisi bagian bawah kursi menggunakan kain putih sesuai ukuran, lalu di staples. Nomor 11, pasang 4 dop penutup paralon di setiap tepian bagian bawah kursi yang membentuk persegi menggunakan paku. Syukron untuk Ananda Nathan. Sekarang kita akan langsung masuk ke aspek keuangan, di mana aspek keuangan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada dana tetap dan dana variabel.
di mana dana tetap terdapat palu dan solasi atau lakban yang ditotalkan terdapat 283.500. Kemudian ada dana variabel. Peralatan yang dibutuhkan adalah paku 7 cm, kemudian spons atau busa, kain sintetis, botol bekas, dan kain perca, di mana dijumlahkan menjadi 703.500. Nah, setelah kita membicarakan modal awal yang kita butuhkan, sekarang kita akan langsung masuk ke bagian profit atau keuntungan. Lalu kita akan masuk ke estimasi lokasi pemasaran dan juga metodenya. Hal ini akan dibacakan oleh Ananda Hakim. Profit atau keuntungan. Modal awal yang sudah ditotalkan berjumlah 987.000 jika modal satuan kursi adalah material busa spons sejumlah 1 dengan harga 18.500, kain sintetis jumlahnya setengah meter dengan harga 17.500, botol bekas jumlah 19 botol dengan harga 5.700, kain perca jumlah 200 gram dengan harga 2.300. Jika ditotalkan, harga akan menjadi 44.000. Agar terjadi siklus profit, maka produk kerajinan ini dapat dipasarkan dengan harga 150% hingga 300% dari harga yang didapat dari modal awal satuan kursi. Sehingga profit yang dapat diterima ialah 66.000 sampai 132.000 dari hasil penjualan. Estimasi lokasi dan metode pemasaran. Produk kerajinan hasil karya ini akan dipasarkan di lokasi yang terdapat masyarakat ramai dan dapat diperjualkan secara online pula lewat media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Syukuran untuk Ananda Hakim karena sudah membacakan presentasinya. Sekarang kita akan langsung masuk ke SWOT, yang merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Threat, dan Opportunity. SWOT dari produk kerajinan yang akan kita pasarkan nantinya. Dan hal ini akan dijabarkan oleh Ananda Maurel. Dan untuk analisis SWOT, Strength yang kelebihan produk ini sangat kokoh karena dapat menampung 4 orang dengan berat 50-60 kg. Produk ini bisa dibilang ringan karena terbuat dari botol bekas dan dapat dibawa kemana saja dengan enteng. Bahan bakunya juga mudah untuk didapatkan. Untuk weakness, kelemahan, produk ini dibuat yakni menggunakan barang bekas yang menyebabkan ketahanan produk terbilang rendah. Bahan-bahan produk terbilang mudah ditemukan bahkan di tempat pembuangan sekalipun. Nah, tetap saja ada beberapa yang mungkin harus dibeli atau dicari untuk didapatkan. Dikarenakan pembuatan produk hanya menggunakan bahan seadanya, maka terbilang produk tidak memiliki kualitas tinggi namun berguna apabila digunakan. Untuk opportunity, peluang, menggunakan bahan yang ramah lingkungan, yaitu botol plastik bekas. Dapat menyaingi sofa atau kursi modern dari aspek fungsional dan visual. Terjamin menaiknya kurva permintaan karena penawaran yang terbilang murah. Dan banyak permintaan dari klien yang berskala besar karena harganya yang terjangkau, ringan, dan mudah untuk dibawa. Threat, artinya ancaman, adalah adanya sofa kursi modern yang lebih unggul dari kualitas dan kenyamanannya. Bahan baku yang sangat mudah dicari menimbulkan faktor meningkatnya pesaing produk kerajinan ini, memerlukan kreativitas yang tinggi dalam membuatnya agar tidak mudah tersaing. Nah, syukron Maurel. Untuk yang terakhir, ini ada bagian kesimpulan, di mana bagian kesimpulan ini mencakup data-data yang sudah dijelaskan dan dijabarkan sebelumnya. Dan bagian ini akan dijelaskan oleh Ananda Misfu. Silakan Ananda Misfu. Kesimpulan. Banyak sisa limbah lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk membuat produk kerajinan seperti limbah barang elektronik, logam, kaca, kertas, dan lain-lain. Akan tetapi, kami dari kelompok 3 lebih memilih limbah plastik. Hal ini dikarenakan pemanfaatan limbah plastik sangat efektif bagi lingkungan dan juga manusia. Banyak sekali produk kerajinan yang dapat diolah dari limbah plastik dan bukan hanya bermanfaat untuk mengurangi pencemaran plastik di bumi, kita dapat
memanfaatkan kerajinan kursi dari botol plastik ini untuk kita gunakan di rumah tanpa harus membeli yang mahal. Kita juga dapat memasarkan hasil produk kerajinan ini dengan modal yang sedikit dan dapat mendapatkan keuntungan yang bisa dibilang cukup besar. Produk kerajinan yang kami olah juga kualitasnya tidak kalah jauh dengan kursi-kursi modern yang dijual toko. Ya, walaupun menggunakan bahan dari botol bekas, kami jamin kursi kerajinan yang kami buat dapat menahan berat hingga 50-60 kg. Jadi dapat dipastikan produk kerajinan ini dapat bersaing di pasaran. Syukron untuk seluruh anggota kelompok 3 karena sudah mempresentasikan presentasinya. Saya harap yang membaca presentasi dan juga yang mendengarkan mendapatkan manfaat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini saya tutup presentasi pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.